Hadir Bu. Nadia Ramayani, Putri Adriani, Putri Ayu Andini. Berarti datang semua? Iya, Bu. Baiklah, sebelum masuk ke materi pada hari ini, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalian tahu mengapa setiap harinya kita harus makan? Supaya menambah energi ya Bu. Ya, betul. Lagi? Tidak ada? Nah, dari pertanyaan Ibu tadi akan terjawab pada materi pembelajaran kita hari ini. Di mana sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan apa saja sih tujuan dari materi yang harus kalian kuasai. Jadi setelah mempelajari materi pada hari ini, yaitu mengenai sistem pencernaan makanan, diharapkan kalian dapat menyebutkan zat yang terdapat pada makanan, dapat menyebutkan fungsi dari zat-zat makanan tersebut, kemudian dapat menguraikan nama dan fungsi proses pencernaan manusia, lalu dapat menjelaskan proses pencernaan makanan, kemudian dapat menganalisis zat makanan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir dapat menyebutkan kelainan apa saja yang terdapat pada organ pencernaan makanan pada manusia. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu sistem pencernaan makanan. Jadi, sistem pencernaan makanan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Fungsi utama dari sistem ini yaitu untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Kemudian anak-anak pencernaan makanan ini kalian tahu ada terbagi berapa? Nggak tahu ya? Jadi ada terbagi dua, yaitu mekanik dan kimia. Jadi itu ada beberapa proses. Yang pertama ada ingesti, yaitu masuknya makanan ke dalam mulut. Kemudian yang kedua, pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanik oleh gigi. Kemudian makanan tersebut bercampur dengan saliva atau air liur sebelum ditelan. Kemudian peristalsis adalah gelombang kontraksi otot polos involuntar yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Kemudian yang keempat digesti, yaitu hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Kemudian yang kelima, absorpsi adalah pembarangan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digantikan oleh tubuh. Dan yang terakhir namanya egesti, yaitu proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna juga bakteri dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Jadi proses pencernaan makanan berlangsung di dalam saluran pencernaan makanan. Proses tersebut dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut makanan dipotong-potong oleh gigi seri dan dikunyah oleh gigi geraham. Nah, sehingga makanan tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Walaupun zat makanan telah dilumatkan atau dihancurkan dalam rongga mulut, tetapi belum dapat diserap oleh dinding usus halus. Karena itu makanan harus diubah menjadi sari makanan yang mudah larut. Nah, dalam proses ini dibutuhkan beberapa enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh kelenjar pencernaan. Salah satunya seperti air liur tersebut atau saliva. Nah, berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah, serta peremasan yang terjadi di lambung. Dan yang kedua, proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran lebih kecil. Untuk peraturan pembelajaran
membagi kelas dalam beberapa kelompok, yaitu 2 kelompok, di mana satu kelompok terbagi menjadi 3 orang dan satu kelompok lagi 2 orang. Silakan bagi kelompoknya dan sekarang ya. Nah, kemudian di sini Ibu ada beberapa gambar puzzle. Nanti setiap kelompok harus menyusun potongan dari gambar ini. Potongan dari gambar sistem pencernaan makanan pada manusia. Nanti setiap kelompok Ibu beri nomor setiap orangnya. Nah, Ibu berikan. Ini untuk kelompok pertama. Dari gambar puzzle yang nantinya akan kalian susun. Bagaimanakah urutan dari proses pencernaan makanan pada manusia? Nah, untuk itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu silakan kalian menyusun puzzle yang telah Ibu berikan dan silakan jawab pertanyaan tersebut dan beberapa pertanyaan lain di LKS yang telah Ibu berikan juga ya. Dimulai dari sekarang, Ibu silakan. Puzzle yang Ibu berikan, maka di sini Ibu persilakan kalian untuk menganalisis atau menjawab pertanyaan yang telah Ibu ajukan tadi dan pertanyaan lain yang ada di dalam LKS. Nah, setiap kelompok silakan berdiskusi dan nanti Ibu silakan kalian untuk menyampaikan hasil diskusi kalian dari kelompok kalian masing-masing. Silakan ya. Baiklah, di sini Ibu meminta kalian untuk menyampaikan hasil diskusi kalian, di mana nanti Ibu akan memanggil. Tadi kan Ibu sudah memberikan nomor di setiap anggota kelompok. Nah, nanti Ibu akan memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang bernomor sama mengacungkan tangan dan mengungkapkan pendapatnya. Mengerti? Jadi misalnya
Ibu panggil nomor 1 pada kelompok pertama. Nah, berarti nomor 1 pada kelompok kedua mengacungkan tangan dan menyampaikan hasil diskusinya. Seperti itu. Paham? Silakan nomor 2 dari kelompok pertama, Ibu silakan menyampaikan hasil diskusinya. Iya, baca. Apa saja zat-zat makanan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Yang kedua, bagaimana urutan proses pencernaan makanan pada manusia? Yaitu mulut. Makanan dicerna pertama kali baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua, kerongkongan. Makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan melalui taring. Yang ketiga, lambung. Tempat menyimpan makanan untuk sementara. Yang keempat, usus halus. Makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan. Yang kelima, usus dasar menyerap air dan mineral dari sisa makanan. Yang keenam, anus, tempat pengeluaran sisa makanan. Ketiga, apa saja kelainan penyakit yang terkait dengan sistem pencernaan makanan pada manusia? Yaitu ada diare, gastrik, sembelit, sesak lambung, radang usus buntu, dan Baik, beri aplaus kepada kelompok pertama. Selanjutnya, siapa yang nomor yang sama dengan kelompok pertama yang disebut tadi? Silakan untuk kelompok selanjutnya. 1. Apa saja zat-zat makanan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat mineral. Contoh mineral yaitu yodium, zat besi, dan kalsium. Yang kelima vitamin. Contoh vitamin ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Yang keenam ada air. 2. Bagaimana urutan proses pencernaan makanan pada manusia? Yang pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan yang keenam anus. 3. Apa saja kelainan penyakit yang terkait dengan sistem pencernaan makanan pada manusia? Yaitu diare, gastritis, dan sembelit. Dan beri aplaus kepada kelompok kedua. Hasil diskusi kalian tadi sudah bagus anak-anak. Jadi di sini apakah ada materi yang belum kalian pahami tentang sistem pencernaan makanan? Saya Bu, Silakan jelas. apa sih Bu penyebab gastritis atau radang lambung itu? Nah, jadi gastritis atau radang lambung tersebut merupakan salah satu kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, hal tersebut bisa disebabkan karena yang pertama, produksi asam lambung yang tinggi sehingga mengiritasi dinding lambung. Kemudian penyebab yang kedua bisa disebabkan oleh bakteri. Nah, penderita gastritis ini akan merasa lambungnya seperti terbakar. Seperti itu. Gimana, saudara paham? Paham Bu? Ini Ibu akan meluruskan dari hasil saya pada hari ini, yaitu apa saja zat-zat makanan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah contohnya ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Kemudian urutan proses pencernaan makanan, ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan contoh kelainan atau penyakit yang terkait dengan sistem pencernaan sudah betul yang telah kalian jelaskan tadi, yaitu ada diare, gastritis, sembelit, sesak lambung, radang usus buntu, dan sariawan.
kita pada hari ini, di mana proses pencernaan merupakan proses perubahan makanan dari bentuk kasar atau kompleks menjadi bentuk yang halus atau sederhana, sehingga dapat diserap oleh usus. Proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi ada beberapa tadi. Ada yang ingat? Apa saja? Ya, betul. Mekanik dan kimiawi. Nah, pencernaan secara mekanik yaitu mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus, sedangkan pencernaan kimiawi mengubah yaitu pencernaan dengan bantuan enzim. Kemudian, sistem pencernaan ini berfungsi untuk menyediakan makanan, air, elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Kemudian, organ pencernaan pada manusia terdiri atas mulut, faring, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, halus, besar, dan halus. Dan proses pencernaan makanan meliputi injeksi, mastikasi, deglutisasi, digesti, absorpsi, dan defekasi. Mempelajari materi pada minggu berikutnya, yaitu mengenai sistem pernapasan pada manusia. Bisa kalian buka di buku paket halaman 142. Silakan dibuka. Jumpa Bu. Nah, itu silakan kalian pelajari. Kemudian silakan juga kerjakan soal esai di halaman